setiap Bani Adam ketika dia melakukan kebaikan itu akan kembali pada dirinya, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu milik Allah. Ya, kita nggak tahu saudara kita melakukan puasa ataupun nggak tahu juga orang ini berpuasa kemudian sebelum sampai manjing begitu udah minum, ya, ataupun sudah membatalkan diri, kita nggak tahu. Ya, karena urusan puasa ataupun tidak itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah hadis, idza hamma abdun, ya, kalau seandainya setiap hambaku itu berkeinginan saja berbuat kebaikan, maka dia sudah ditulis kebaikan tersebut ataupun keinginan tersebut dengan satu kebaikan. Jadi kalau kita ingin berbuat baik saja, jadi harus banyak keinginannya yang baik-baik, itu sudah ditulis. Dan ketika dia melakukan keinginan berbuat baik tadi, maka Allah akan menulis 70 kali sampai 100 kali kebaikan. Kebalikannya, kalau kita mempunyai niat buruk, niat tidak baik, niat jahat, ya, maka niat kita tersebut belum ditulis oleh Allah sampai kita melakukannya. Nah, kalau kita sudah melakukan, baru ditulis hanya satu keburukan atau satu dosa. Nah, itu kalau kita lakukan pada bulan Ramadan itu 2 kali lipat, bahkan lebih, ya, kebaikan. Jadi kalau kita mempunyai niat yang baik, kita sampaikan keinginan kita, walaupun itu masih belum kita tunaikan. Karena apa? Kita akan mendapatkan pahala. Nah, ini penting untuk disampaikan di sini. Ya, kemudian berikutnya saya ingin sampaikan bahwasanya syukur, alhamdulillah, kita semuanya menjadi orang yang mukmin, orang muslim. Ya, namun sekali lagi kata Rasulullah SAW, keimanan kita, ya, itu tidak hanya dengan ungkapan kata-kata saya beriman, ya, wala taqulu amanna, ya, walakin qulu aslamna. Jangan engkau katakan aku beriman, tapi katakanlah bahwasanya engkau ataupun kita semuanya dalam kondisi muslim. Maksudnya apa? Karena keimanan itu belum masuk ke dalam diri kita. Nah, rukun-rukun iman yang mungkin kita semuanya sudah tahu apa, itu bagaimana supaya bisa membekas di dalam diri kita. Nah, maka saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, dalam tausiah saya, ciri-ciri orang yang mendapatkan keberuntungan ataupun orang beriman yang dikatakan beruntung. Di dalam surat Al-Mu'minun ada qad aflahal mu'minun. Nah, nanti bisa dibuka surat Al-Mu'minun. Jadi di dalam Al-Quran ini bukan yang kita kenal hanya satu surat saja, surat Yasin atau surat Al-Fatihah, tapi ada surat Al-Mu'minun. Singkat saja mungkin karena suasananya udah panas. Nanti kita perbanyak tanya jawab, ya, kita diskusi. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Orang yang beriman itu dinyatakan sukses, beruntung, bahagia, senang kalau seandainya dia khusyuk dalam melakukan sholatnya. Yang dimaksud dengan khusyuk itu adalah kita melakukan ibadah sudah sampai kepada tahapan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Yang dimaksud dengan khusyuk di situ, kita nggak akan bisa melakukan sholat dengan khusyuk kalau diri kita tidak mengkondisikan. Kadang-kadang begini, saya kok sering, ya, sudah sholat, sudah ibadah, namun kok kayaknya nggak tenang aja hidup ini, ya. Ataupun begini, kok saya banyak yang nggak saya pahami dari sholat saya, kok nggak ada pengaruh. Nah, ini, ya, karena yang diinginkan ataupun yang diharapkan dari kita ketika kita melakukan sholat itu adalah sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat yang bisa menjauhkan diri kita dari sesuatu keburukan dan yang munkar. Ya, kalau seandainya setiap individu kita sudah sholat dengan baik, kemudian masih kelihatan perilaku, perangai, aktivitas yang kurang baik, ya itu berarti ada sesuatu, itu ada tanda tanya terhadap sholatnya.
Ya, berarti selama ini tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Maka supaya